Seperti biasa guys, setiap tanggal 22, yang which is sekarang udah tanggal 23, kita akan melakukan sesi Q&A tahunan. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya, dan kita akan coba jawab satu-satu. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini, ya, seperti yang mungkin teman-teman udah pada lihat di Facebook, di IG, gitu ya, dan juga beberapa sosial media lainnya, mungkin ada beberapa yang lihat ini ada Q&A apa gitu ya, dan kalau biasanya seperti model tahunan, Pichel akan selalu buat Q&A untuk bisa kayak, ya, mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman lah, mungkin ya, mana tahu ada yang bingung, ataupun ada yang penasaran, apa aja sih yang terjadi di belakang ini, maka kita akan jawab karena semuanya sudah ada di laptop Pichel, gitu ya. Jadi kita akan jawab. Ini totalnya sih ada 9 pertanyaan. Enggak 9 pertanyaan sih, 9 orang yang bertanya, ya. Nggak tahu kenapa orang yang lain pada nggak mau bertanya, ya. Mungkin mereka nggak mau dapat merchandise, nggak tahu. Atau mungkin mereka masa bodoh, bisa jadi, ya. Tapi bisa jadi mungkin mereka sibuk semua, ya. Makanya mungkin mereka nggak bisa jawab, nggak bisa nanya. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaannya, teman-teman. Pichel akan jawab singkat aja, cepet aja. Yang pertama nih, tips trik dong Pichel biar bisa konsisten dan sukses di YouTube. Ya, terus habis itu ada smiley-nya. Untuk tips triknya biar bisa konsisten dan juga sukses, itu sebenarnya 2 hal, ya. Sukses dan juga konsisten itu 2 hal yang sebenarnya nggak bisa bareng datangnya gitu ya. Karena kalau misalnya sukses itu akan tercapai kalau misalnya kita udah menjalankan serangkaian hal yang konsisten. Sebenarnya sih yang paling penting untuk biar bisa konsisten itu ya jelas melakukan hal itu terus-menerus aja ya. Dan yang pasti kalau Pichel selalu berpikir reward-nya itu jangan sesuatu yang bersifat kuantitatif lah gitu. Contohnya kayak pengen dapat duit banyak gitu ya. Karena nge-YouTube itu tuh nggak banyak duitnya, teman-teman. Ya. Dari apalagi ngandelin AdSense gitu, itu nggak akan hidup lah gitu istilahnya. Jadi caranya biar bisa konsisten, paling sering tuh adalah kalau kita memang suka berkreasi, kalau misalnya memang kita suka membuat konten gitu ya, maka dengan sendirinya kita akan terus membuat konten gitu. Jadi terlepas ada kesibukan apa gitu ya, kita pasti akan selalu curi-curi kesempatan untuk bisa cari waktu buat ngonten lah gitu istilahnya. Kayak teman-teman lah sekalian, kalau misalnya kita lagi sosial media, kenapa kita bisa terus konsisten nontonin TikTok ataupun nontonin Instagram? Ya karena mungkin kita menemukan sesuatu di situ, dan Pichel menemukan passion untuk bisa video editing gitu. Kemudian yang kedua, apa hal tersulit yang pernah dialami tim Pichel dalam proses pengembangan Pichel? Ya, hal tersulit yang pernah dialami ya itu sebenarnya dalam segi managing workload dan juga workspace. Jadi saat ini kan Pichel ada dengan beberapa team member juga yang join gitu ya. Dan yang paling sulit itu adalah ketika semua lagi pada ngejar project-nya masing-masing gitu ya, untuk channel Pichel Media Group, channel Pichel Main Game gitu ya, yang biasanya paling suka clash. Dimana tempatnya ini kan terbatas gitu ya, kamera ini juga terbatas, walaupun ada beberapa tapi terbatas. Dan sering banget itu jadinya yang kayak main-main prioritasan doang gitu, jadi yang kayak gue lebih penting nih, gue gue butuh cepet banget gitu misalnya kayak gitu. Nah di situ tuh yang biasanya paling sering jadi kendala gitu ya. Di satu sisi secara pribadi gitu ya, sebagai seorang leader kan kayaknya pengen biar semuanya bisa jalan barengan. Tapi kan karena keterbatasan resources ya, keterbatasan space juga, akhirnya ya mau nggak mau harus ngalah gitu. Jadi ya kita sebagai yang pimpinannya yang harus bisa harus bisa bijak-bijak gitu. Itu aja sih sebenarnya yang paling sulit. Selebihnya ya more or less day to day-nya harusnya aman. Dan juga yang paling penting sebenarnya menginspirasi dan juga terus memotivasi tim member sih, staff yang kerja bareng sama Pichel. Karena teman-teman sekalian, ya mungkin buat teman-teman yang udah berbisnis gitu ya, ataupun yang lagi mau memulai bisnis, harus kita ingat kalau kita itu melakukan sesuatu gitu ya, mungkin kita tuh menggebu-gebu banget gitu. Kayak misalnya kita mau buka bisnis, buka kafe atau apa gitu ya. Kita tuh pasti akan menggebu-gebu, tapi belum tentu gebu-gebu yang sama itu ada di tim teman-teman kita juga gitu, atau di staff kita. Karena mereka punya motivasi yang berbeda. Kalau kita mungkin motivasi yang mengembangkan bisnis ini, mengembangkan channel ini, misalnya dalam kasus Pichel, ya pasti kita
pikirannya selalu ke situ. Tapi belum tentu buat mereka akan kepikiran hal yang sama, karena pasti mereka akan berpikir, ya pengen dapat income, yang penting selama dapat income atau nggak dapat apa yang buat jadi benefit diri mereka sendiri gitu. Jadi ya itu palingan dua hal tersulit ya untuk managing resources, sama kedua yang tadi untuk pengembangan untuk pengembangan human development-nya atau human resource-nya. Pertanyaan selanjutnya, tahun berapa dan kenapa Bapak Pichel memulai serius masuk ke dalam dunia perkontenan atau YouTube? Ya ini dulu, ini ada 3 nih. Satu orang kok kayaknya bisa nanya 3 sih, 4 lagi. Jadi kita cepat aja. Tahun berapa dan kenapa Bapak Pichel memulai serius masuk ke dalam dunia perkontenan atau YouTube? Itu tuh sekitar tahun 2017 ataupun 2018 ya. Jadi waktu itu Pichel memang sampai saat ini sebenarnya masih jadi karyawan perusahaan gitu ya. Dan Pichel merasa kayaknya bisa deh doing something more daripada cuma sekedar kayak jadi karyawan biasa gitu ya. At least coba mau mendevelop sesuatu. Dan memang dari dulu Pichel sangat suka banget hal-hal yang berhubungan sama teknologi. Jadi kayaknya matching aja gitu antara hobi dan juga keinginan untuk menjadi dunia perkontenan tuh kayaknya masuk akal lah gitu. Tapi dulu awal-awalnya sebenarnya sebelum masuk YouTube ini, apalagi buat yang kenal sama Pichel ya, dulu itu tuh nggak langsung Pichel Media Group namanya. Dulu itu tuh namanya Eldo Gaming. Ya, jadi karena dulu suka nge-game gitu ya, terus habis itu kayaknya itu yang paling mudah dilakukan, jadi ngelakuin itu. Tapi ya kayaknya memang nggak jago kali ya main game gitu. Akhirnya berubahlah menjadi Pichel Pichel Media Group. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, karena memang anaknya juga suka nge-game, walaupun bukan game yang kompetitif, yang e-sport gitu, ya, game-game casual gitu, akhirnya Pichel terbentuklah itu channel Pichel Main Game. Jadi memang at least untuk semua yang Pichel hobi, Pichel curahkan semua jadi konten. Dan kemudian apa sih end goal-nya dari YouTube yang sekarang Bapak jalani di masa yang akan datang, mau jadi seperti apa YouTube-nya? Kalau secara Pichel Media Group sih tujuannya untuk end goal-nya jelas nggak ada end goal. Kalau ada end goal berarti udah selesai dong misinya gitu ya. Sebenarnya sih yang mau dicapai adalah selalu bisa tetap menginspirasi teman-teman lah gitu ya. Banyak yang udah jadi content creator di luar sana, tapi kayaknya Pichel pengen menjadi seseorang yang bisa menginfluence banyak orang gitu ya, untuk bisa mengedukasi juga, karena Pichel suka banget nge-share informasi dan juga belajar bersama lah. Makanya itu Pichel punya playlist khusus namanya Let's Learn. Ya buat kayak belajar tutorial gitulah ya. Karena emang cita-citanya pada akhirnya sih pengen jadi dosen, jadi kebawa-bawa deh gitu. Jadi end goal-nya dari Pichel Media Group ya pengen menjadi jauh lebih besar. Kalau bisa bukan cuma sekedar di YouTube doang, tapi sesuai dengan namanya, yaitu dulu Pichel selalu berpikir atau bermimpi pengen menjadi sebuah perusahaan media gitu. Jadi begitu. Yang penting namanya bermimpi dulu aja gitu kan. Kenapa kita kalau misalnya buat nama anak misalnya kayak sukses, makmur, siapa misalnya gitu kan, nama familinya gitu kan. Atau misalnya siapalah gitu kan, kita selalu buat nama-nama anak itu kan pasti nama yang kita harapkan mereka berubah jadi itu. Ya sama juga Pichel buat nama channel ini juga kenapa namanya Pichel Media Group, karena dari dulu bermimpi pengen jadi perusahaan media ya kan. Mana tahu bisa tandem bareng sama Transcorp gitu kan. Oke. Kalau untuk end goal-nya, kalau untuk Pichel Main Game sih sebenarnya, kalau tadi Media Group, sekarang Main Game. Kalau Main Game sih end goal-nya pengen punya e-sport team lah gitu ya. Kayak misalnya kan sekarang kan lagi booming tuh ya, kayak tim RRQ gitu ya. Habis tuh siapa tuh yang lagi heboh tuh OP ya kan, OP Esportainment katanya kan, kalau sekarang udah namanya OP Esportainment. Kayaknya seru aja gitu kalau punya kayak memanage akan tim e-sport gitu. Tapi ya jadi juga butuh resources yang gede dan juga nggak gampang. Tapi at least itu end goal-nya. Kemudian yang ketiga, walaupun kita sama-sama tahu dalam dunia seperti ini memang selalu ada banyak orang yang tidak mendukung atau tidak senang dengan apa yang kita jalani atau capai, dan pasti kritik. Jadi pertanyaannya, apa sih motivasi dirinya untuk bisa terus berkarya seperti ini dengan adanya pernyataan di atas? Ya. Oke, kalau yang ini sih jelas kita harus jadi orang yang orang yang jangan terlalu gampang lah dengerin omongan orang ya.
Pichel sih sebenarnya secara pribadi, nggak tahu ya, ini secara Pichel pribadi ya. Kita jadi orang-orang zaman sekarang tuh harus punya mental yang jauh lebih baja lah gitu ya. Memang ada yang namanya mental issues apa segala macam itu memang ada. Tapi sebagus-bagusnya kita jadi manusia, pasti akan ada orang yang bakal mengkritik kita. Jadi mental kita juga harus dilatih biar kita bisa tetap strong gitu. Kalau dibilangin sama orang, wah channel lu cupu, video lu sampah, misalnya kayak gitu kan. Yang kayak ya udah slow aja gitu. Yang penting kita fun untuk melakukannya ya, dan juga kita seneng ngelakuinnya. Terlepas orang mau ngomong apa, sebodoh teuing gitu ya, masa bodoh lah gitu. Jadi motivasi untuk berkarya ya karena pengen bisa menunjukkan kepada orang bahwa I can do better gitu ya. Sama kayak kalau Panji Pragiwaksono selalu bilang ya kayak nggak mungkin tuh ceritanya Leonardo da Vinci pada waktu baru lahir sudah bisa langsung gambar Mona Lisa ya kan. Pasti dia kan gambarnya gambar gunung, dua, ada matahari di tengah, ada jalan, habis itu ada burung yang bentuk angka 3 gitu, ya kan? Pasti kayak begitu juga. Sama juga seperti kita dalam dunia konten gini. Ya, nggak mungkin kita bisa buat video selevel MKBHD ataupun Linus Tech Tips dalam 1 hari kita konten. Pasti kita butuh proses. Gitu. Jadi, kalaupun kita dikritik sekarang gitu ya, ambil positif side-nya yang bisa kita terapin ke ini, ke channel. Tapi kalau enggak, udah langsung aja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gitu. Kayak Pichel juga ada tuh yang kayak dulu back sound-nya gede banget sehingga suara ngomongnya kedengeran ya. Itu dikritik tuh ya. Pichel mengerti lah, makanya langsung diedit tuh langsung desibelnya turunin. Ke -30. Gitu. Banyak ya ini pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, minum apa sih tenaganya banyak banget? Kuku Bima kah? Wah, ini pasti tahu deh kalau udah nanya kayak gini. Ini pasti Bro Moga nih, pasti kalau nanya udah Kuku Bima. Ya, tenaganya banyak banget sih sebenarnya nggak juga ya. Udah mulai uzur juga, jadi suka gampang capek. Tapi yang pasti tuh harus konsisten banyak minum air putih lah paling sering ya. Kayak Pichel sih sebenarnya setiap hari itu paling makan tuh maksimum cuma sekali ataupun 2 kali sehari. Kalau makan sekali biasanya cuma di siang doang, ya, atau enggak kalau misalnya 2 kali itu biasanya makan di pagi, habis itu atau enggak makan sama di sore gitu, jadi 2 kali. Nggak pernah makan 3 kali. Dan sebenarnya sih kalau untuk tenaga sih, ya biasa aja sih, nggak terlalu banyak yang gimana-gimana gitu, nggak ada tandem ataupun nggak ada doping gitu, nggak ada sih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara belajar mengedit video agar bisa membuat video sehingga bisa konsisten membuat vlog demi menghasilkan cuan? Nah, kalau ini kayaknya ngomongnya langsung terkait dengan vlog ya, ini karena spesifik langsung ngomong vlog. Jadi Pichel juga punya channel baru kan ya, yang PMG Fams. Di situ isinya vlog-vlog gitu semua. Dan cara buat biar konsisten itu jelas adalah yang kalau untuk mengedit videonya ya, karena ditanya mengedit video, itu yang penting coba dulu aja. Ya, pertama, yang paling penting perhatiin konten-konten vlog yang ada di luar sana seperti apa, ya karena ada banyak sekali jenis konten vlog. Dan kemudian dari situ coba untuk bisa kayak mana yang kita suka, ya style editingnya atau apa yang mana yang kita suka. Itu yang kita pakai teori ATM ya. Jadi amati, tiru, dan juga modifikasi. Jadi dari situ nanti baru kita coba lihat, kayaknya ini bagus, tapi kalau bisa dikurangin begini, kayaknya bagus, atau mungkin ditambah begini, bagus gitu ya. Nanti dari situ yang editnya cuma tinggal ikutin aja pola yang kita mau. Jadi gampang sebenarnya. Ya, tapi kalau masalah konsisten, nah itu beda cerita. Karena kalau konsisten itu butuh pengorbanan. Contohnya, ketika kita harusnya bisa menikmati liburan, ketika kita bisa menikmati event bareng dengan keluarga, misalnya gitu ya, karena misalnya mau buat vlog, otomatis itu harus hilang. Ya, karena kita akan merekam gitu kan, apalagi kalau misalnya masih pakai handphone gitu kan, kayak ya itu pengorbanannya sih. Jadi meluangkan waktu dan tenaga untuk dapetin bahan mentahnya dulu yang bakal diedit. Apalagi nih? Item apa yang terabsurd yang pernah di-review? Nah, ini item apa ya yang pernah di ini ya? Coba ya, kita masuk dulu ke channel deh. Kayaknya sih nggak terlalu banyak ya. Palingan, ada harusnya. Baru tahu. Jadi yang paling absurd yang pernah di-review itu
adalah nge-review antena digital sebenarnya. Kalau secara pribadi Pical ya, nge-review antena digital tuh menjadi suatu hal yang secara fisik gitu ya, apalagi kalau antena yang kayak antena gede gitu, yang tiang begitu, itu tuh kan panjang banget, gede banget gitu ya. Dan yang lucunya kan masing-masing orang tuh akan bisa mendapatkan experience yang berbeda. Misalnya kayak kita yang berada di Banten ataupun di Tangsel gitu ya, itu akan berbeda dapat siarannya sama yang di luar kota sana gitu, misalnya di Pulau Kalimantan ataupun Sumatera gitu ya. Jadi ngejelasinnya ke mereka tuh jadinya susah gitu, dan banyak juga yang beberapa yang komen, wah ini saya nggak bisa dapat siaran gitu. Jadi kayak bingung aja gitu nge-reviewnya, paling absurd. Tapi kalau yang belum pernah Pical review, yang pernah di-kontak itu ada banyak. Ya, jadi kayak Pical pernah di-kontak untuk nge-review kabel HDMI. Gimana coba ceritanya nge-review kabel HDMI? Ya, kabel-kabel kayak kabel listrik begini itu saya nggak beda jauh sama kabel listrik sama kabel HDMI. Gimana cara nge-reviewnya? Ya, kecuali kabel HDMI-nya ada bling-blingnya, ada RGB-nya, ada apa kayak gitu ya, kayak tulisan-tulisan atau apa yang new sticker yang muncul gitu. Ya bisa lah, tapi kalau enggak, gimana cara nge-reviewnya ya? Gitu, itu item apa yang terabsurd yang pernah di-review. Oke, pertanyaan berikutnya, apa event project launching yang paling excited bagi Pical di tahun 2021 dan harapan buat PMG di tahun 2022 tuh dapat project seperti apa? Oke, kalau event sih sebenarnya sejauh ini nggak terlalu banyak yang spesial ya, karena apa ya? Ya mungkin karena pandemi juga, jadi secara event juga nggak terlalu banyak yang wah-wah banget. Palingan ya kalau untuk event sih ya banyakan gathering sih, yang kayak akhir tahun ini kemarin banyak banget gathering kayak ke beberapa brand gitu ya. Namun yang menarik juga kemarin tuh waktu yang Acer lagi ngadain pemecahan rekor muri, itu dia 36 jam nonstop live streaming mempergunakan sebuah laptop. Itu tuh gile sih bener-bener. Jadi Pical diundang sebagai pihak dari media untuk bisa nyaksiin langsung ya, ketemu juga bareng sama Tara Arts waktu itu karena mereka jadi pengambil bagian di sana. Ya seru aja gitu bisa menjadi ngambil bagian dari situ. Yang dulunya kita cuma nonton sebagai sebagai penonton di rumah gitu ya, at least sekarang udah naik level, penontonnya langsung di tempat gitu. Ya mana tahu nanti di tahun 2022 sesuai kayak tadi tuh harapannya, mana tahu tahun 2022 kita bisa jadi pembicaranya gitu. Ya kan? Ya gitu sih. Tapi kalau untuk project yang paling excited jelas arcade. Ya, karena buat yang masih belum aware, Pical tuh udah buat mesin dingdong sendiri ya. Mungkin kalau yang belum ini coba main-main ke Instagram karena Pical ada post di sana. Jadi kita tuh benar-benar buat arcade sendiri dan juga desainnya banyakan in-house, walaupun ada juga kita minta bantuan dari teman kita untuk bisa ngedesainin. Tapi ya menarik aja gitu, karena impian masa kecil akhirnya udah bisa terwujud dengan cara buat sendiri. Dingdong, mantap. Nanti ada sih videonya, jadi jangan lupa masuk ke Pical Main Game dan juga PMG Fans, karena videonya nanti akan kita upload ke sana, di mana full reviewnya nanti bisa masuk di Pical Main Game, dan juga untuk yang proses pembuatannya atau apanya nanti masuk di PMG Fans. Oke, selanjutnya, apa tantangan tersulit PMG ketika baru merintis? Nah, adakah hal bahagia ketika merintis PMG? Ya, oke, tantangan tersulit PMG ketika baru merintis tuh jelas adalah cari konten. Ya, karena kalau kita baru banget nih, istilahnya kayak buat channel gitu ya, itu tuh kita tuh nyari-nyari konten gitu, apa yang mau di-review gitu. Contohnya ada kayaknya laptop temen gitu kan, bagus nih laptopnya gitu ya, boleh dong pinjem review. Jadi kayak gitu, nyari-nyari review, habis tuh mau nyari konten apa, dan banyak juga beberapa harus beli sendiri gitu kan. Jadi tersulitnya sih sebenarnya itu buat nyari kontennya. Dan juga untuk merintis base-nya seperti apa, contohnya kayak apa yang mau kita bahas, itu sulitnya sih sebenarnya di situ untuk menetapkan stepping stone-nya seperti apa. Tapi ketika udah jalan, ya ini aja, berjalan dengan seiring waktu lah gitu. Jadi udah kayak autopilot sendiri lah gitu. Dan hal bahagia ketika merintis PMG adalah ya ini sih, ya membayangkan mimpi-mimpi yang bisa dicapai aja ya.
Bahkan sebenarnya kalau buat Pichel sendiri di sekarang sih kalau nggak salah 35 ribuan subscriber gitu ya. Untuk bisa dikenal orang aja sebagai konten kreator tuh kayaknya di masa sekarang tuh kayaknya udah happy banget gitu. Jadi udah bisa menginspirasi orang dan juga orang udah banyak yang bertanya kayak gimana sih cara jadi YouTuber gitu kan. Itu udah senang banget karena secara pribadi tuh udah ngerasa oh kayaknya orang udah acknowledge bahwa kita tuh sebagai konten kreator gitu. Jadi ya bahagianya sih di situ. Dan last but not least, kayak udah terlalu panjang ya, banyak banget pertanyaannya. Paling 9 loh, apalagi kalau udah yang kayak gede-gede gitu ya YouTube-nya. Kacau nih. Yang terakhir pertanyaannya, Kak Eldo, apa yang membuat tetap konsisten dalam mengembangkan konten kakak? Ya, ini pertanyaan tadi mirip yang kayak tadi nih ya. Untuk yang membuat tetap konsisten dalam mengembangkan konten adalah pertama, set ekspektasinya. Ya. Ekspektasinya sebisa mungkin dan sangat-sangat disarankan jangan yang berbentuk material. Contohnya jangan mengharapkan uang, jangan mengharapkan endorsan, jangan mengharapkan hal-hal yang mungkin untuk hanya sekedar menambah kekayaan lah. Tapi lihat dari sisi sebaliknya bahwa ketika kita mau konten begini, itu tuh yang mau kita cari adalah pertama, mau pengembangan diri. Contohnya kayak Pichel yang dulunya nggak terlalu suka banyak ngomong, sekarang jadi kebanyakan ngomong, ya jadi kagak bisa berhenti. Terus kemudian yang kedua, jadi lebih percaya diri aja. Kalau ngomong sama orang juga jadi lebih percaya diri karena banyak latihan. Dan literasinya juga jadi bertambah karena kalau kita buat video, otomatis kita harus scripting dulu, nge-scriptnya, terus kemudian reviewnya. Dan yang paling pasti sih sebenarnya, berkembang bersama konten tuh menarik banget gitu. Karena dulunya kita yang cupu banget gitu istilahnya, sekarang cupu aja gitu, jadi nggak cupu banget. Jadi ada perkembangan dikit gitu. Tapi ya begitu sih, untuk tetap konsisten. Karena I'm happy with my content, I'm happy with my channel, dan I'm happy with the progress gitu. Jadi biar tetap konsisten mengembangkan konten. Dan yang paling pasti jangan pernah menutup mata dari perkembangan di luar. Jadi tetap juga tonton konten-konten yang lain biar kita bisa belajar dari situ dan bukan hanya bukan hanya dari situ aja. Kalau kayak Pichel tuh yang paling lucunya adalah sekali tuh Pichel tuh suka flashback nontonin video-video yang lama. Ya, kalau nontonin video yang lama tuh jadi ngeliat yang kayak wow, maksudnya we are growing so fast ya gitu. Maksudnya dulu yang mengandalkan kamera ala kadarnya gitu ya, juga hasil ala kadarnya. Sekarang we establish a team, kita juga udah develop beberapa channel, kita juga udah berpartisipasi di beberapa project, dan itu luar biasa banget. Jadi itu yang akhirnya jadi semangat lagi, api baru lagi buat ngebakar ngebakar semangat lah gitu. Gitu, good. Dan memang kalau kelihatan dari sini sih pertanyaannya kayaknya banyak banget soal konsistenan karena memang susah untuk konsisten seperti ini. But I know you can do it. Jadi, buat kalian yang lagi konten, tetap semangat, jangan patah arang sebelum berperang. Gila, nanti jadi quote dong di sini. Jangan patah arang sebelum berperang. Gitu, ya. Ada magic-magicnya gitu ya. Oke, cukup untuk pertanyaannya. Seperti janji Pichel, kita akan mulai untuk mengundi. Karena Pichel udah bilang ya, kalau nggak salah kemarin ya, kalau kita kan akan pilih 3 pertanyaan ya, menggunakan spin the wheel. Harusnya teman-teman juga udah bisa langsung lihat di layar. Perang! Masukin di mana ya? Di sini kali? Atau di sini? Masukin aja ya layarnya, atau enggak video Pichel aja dikecilin. Tuh, bisa masuk. Dan kita akan klik to spin or press Ctrl Enter. Oleh karena itu, Papi mau panggil Kakak Selin dong, sini. Kakak yang pencet. Kakak Selin, habis itu Selisa sama Celia sini. Karena Papi harus pencet 3 kali, jadi Papi butuh boru-boru sini. Kita akan pencet, mau pilih siapa yang akan menangin hadiah dari Papi. Buat ini, teman-teman yang di YouTube. Sini, ayo sini. Taruh dong itunya. Kok ada AA? Iya. Pertama nanti kakak klik, habis itu nanti setelah itu baru adek ya. Oke?
Oke. Oke. Jadi aku pencet yang bulat ini. Hah? Aku pencet yang bulat ini. Ini kita shuffle dulu, papi acak-acak dulu. Pakai acak. Dah. Terus nanti tinggal klik aja ya. Ntar. Oke, buat yang pertama. Siapa yang pertanyaan yang beruntung? Klik, Kak. Selamat kepada Hilda. Tepuk tangan dong. Hihihi. Oke, good. Sekarang kakak geser. Oke, yang pertama selamat kepada Hilda. Ya, nanti kita akan langsung kontak-kontakan aja. Ya, kalau misalnya ini biar langsung kita kirimkan. Oke, kemudian yang kedua, Selisa. Klik di tengah ya. Selamat kepada Moga Saur Hatoguan. Good. Oke. Sini dong, jangan ke situ, sini aja. Kita udah mau closing juga sekalian. Closing remarks untuk dapat winner yang terakhir. Wah, udah cuma tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nama. Sekarang Celia, klik. Pencet aja. Klik. Iya. Oke, kita akan dapatkan siapa yang akan memenangkan yang terakhir. Yaitu... Ini nyaris banget. LG. LG yang menang. LG yang menang. Oke, jadi kita udah mendapatkan 3 nama ya. Yaitu yang pertama tadi Hilda, kemudian kedua Moga, yang ketiga LG ya. Buat yang belum menang, ya jangan berkecil hati karena ini semua dipilih secara random. Jadi ya begitulah ya, biar berarti memang masih belum keberuntungannya. Paling gitu aja kali ya untuk sesi Q&A kali ini. Jangan, udah selesai. Udah selesai. Jadi paling itu aja untuk sesi Q&A kali ini ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih mendukung Pichel sampai saat ini ya. Dan juga terus untuk tetap subscribe, untuk tetap like, dan juga udah merekomendasikan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Kiranya kita inilah bisa sama-sama berkembang. Sini dulu. Sini dulu, kita mau say bye-bye dulu. Sini. Bye-bye teman-teman. Jadi, buat kalian yang sudah menonton akan video ini, jangan lupa untuk hit like dan juga share pada teman-teman kalian. Tapi kalau nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Nggak ada. Sini, Celia. Sini. Sini. Sini dong. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.